most humbling feeling, Dan, because, I know how much responsibility goes with this, and so many people are counting on the outcome of this election, what it means for our country, and I'll do the very best I can if I'm fortunate enough to win today. Anything you're worried about today? Thank you. Thank you. Sementara itu calon presiden dari Partai Republik Donald Trump telah menggunakan suaranya dalam Pilpres Amerika Serikat kali ini. Memilih di New York, Trump mendatangi TPS bersama keluarganya. Calon presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara di Manhattan, New York. Trump hadir di TPS pada Selasa pagi waktu setempat bersama istrinya Melania dan anak perempuannya Ivanka. Usai memilih, Trump mengaku sangat antusias dalam Pilpres kali ini. Apalagi ketika dirinya melihat sendiri antusias warga Amerika Serikat dalam menggunakan hak pilihnya. Selain calon presiden Donald Trump dan Hillary Clinton, dua calon wakil presiden Amerika Serikat, Mike Pence dan Tim Kaine, juga telah menggunakan hak suara mereka dalam Pilpres kali ini. Mike Pence tampil beda karena mendatangi TPS dengan mengendarai sepeda bersama sang istri. Dua calon wakil presiden, Mike Pence dan Tim Kaine, menggunakan hak suara mereka pada Selasa pagi waktu setempat. Calon wakil presiden dari Partai Republik, Mike Pence, mendatangi tempat pemungutan suara di Indianapolis bersama sang istri dengan berkendara sepeda. Sesampainya di TPS, Pence dan istri disambut beberapa pendukung Partai Republik. Sementara itu, calon wakil presiden dari Demokrat Tim Kaine menggunakan hak suaranya dalam Pilpres kali ini di salah satu TPS di Richmond, Virginia. Pasca memilih, Kaine menyatakan dirinya dan calon presiden Hillary Clinton siap untuk menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Amerika, tidak hanya untuk para pendukung mereka. 8 November waktu setempat, rakyat Amerika memilih presiden baru mereka yang akan menggantikan Presiden Barack Obama yang telah menjalani pemerintahan selama 2 periode. Rakyat Amerika memilih. Hari ini 8 November waktu setempat, rakyat Amerika menggunakan hak suara mereka untuk memilih siapa presiden Amerika berikutnya antara dua kandidat, Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik. Seperti apa proses Pilpres Amerika sejauh ini? Kita sudah terhubung dengan rekan Nova Purwadi dari Voice of America, langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Ya, Nova, boleh diceritakan seperti apa antusiasme warga Amerika dalam memilih? Nova. Ya, di Kurniawan dan pemirsa iNews, saat ini masih berlangsung pemilihan di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Sekitar 1 jam lagi sejumlah TPS akan mulai tutup, yakni tepatnya di negara bagian Indiana dan juga Kentucky. Lalu sejam kemudian baru beberapa negara bagian lain termasuk diantaranya Virginia di dekat Washington DC. Tentunya setelah TPS-TPS ini tutup, akan mulai bisa diketahui siapa yang memenangkan Pilpres di masing-masing wilayah. Proses pemilihan di Amerika Serikat adalah masing-masing negara bagian, jadi tidak ada sistem tabulasi hasil Pilpres secara terpusat seperti mungkin di tanah air, tetapi dilakukan di masing-masing negara bagian. Karena itu, kapan bisa mengetahui hasilnya tergantung dari hasil di masing-masing negara bagian, yang tentunya juga tergantung dari kapan masing-masing negara bagian tersebut menutup TPS di tempat masing-masing. Setelah TPS resmi tutup, misalnya pukul 7 malam di negara bagian Virginia yang bertepatan dengan 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, maka mereka yang masih mengantri misalnya tetap berhak untuk ikut dalam Pilpres dan mereka tidak akan dihalang-halangi untuk menyalurkan hak suara mereka. Tentunya kita menunggu hasil dari negara bagian lain. Amerika Serikat ada 6 zona waktu
Meskipun yang berpenduduk padat hanya sekitar 4, yakni diantaranya di pantai barat Amerika di California yang menyumbang suara besar karena banyaknya penduduknya. California menyumbang suara elektoral sebesar 55 suara elektoral dan selama ini cenderung selalu mendukung capres dari Partai Demokrat dan dalam hal ini adalah Hillary Clinton. Demikian juga New York yang saat ini juga menggelar Pilpres dan akan segera menutup TPS-nya. New York ini juga cenderung ke Partai Demokrat. Mungkin sudah Anda ketahui bahwa sistem Pilpres di Amerika Serikat memakai sistem suara elektoral sehingga pemenang di setiap negara bagian secara winner take all akan mendapatkan suara elektoral dari negara bagian tersebut. Salah satu contohnya yang menguntungkan Partai Republik adalah Texas yang selama ini selalu berpihak kepada kandidat dari Partai Republik. Meskipun selama ini pada Pilpres 2008 dan 2012 selalu mendukung capres Partai Republik dengan kisaran atau selisih suara double digit. Tetapi kali ini dalam berbagai polling terutama pada Oktober sempat hanya 1 digit antara Hillary Clinton dengan capres Partai Republik Donald Trump. Dan ini yang membuat polling di sana cukup diperhatikan dan tentunya kita akan menunggu Texas ada perbedaan waktu dengan Washington DC. Dan perlu kami catat juga untuk pertama kalinya sejak Pilpres 1944 kedua capres saat ini sedang menunggu hasil Pilpres ini di New York. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun kedua capres menunggu hasil Pilpres di kota New York ini dan yakni Hillary Clinton di Javits Convention Center di sebuah gedung yang menariknya seluruh langit-langitnya terbuat dari kaca. Jadi seakan simbolis bahwa Hillary Clinton sebagai capres pertama yang seorang perempuan dari partai besar di Amerika Serikat mungkin juga akan menjadi presiden pertama yang seorang perempuan, yakni breaking the glass ceiling alias memecahkan langit-langit kaca dalam perpolitikan Amerika. Sementara Donald Trump juga menunggu hasil Pilpres di New York. Ia berada di Midtown Hilton di kawasan Manhattan di dekat Trump Tower, gedung ikonik miliknya. Donald Trump ini juga berupaya untuk menerobos dan menjadi bila ia terpilih menjadi salah satu capres yang cukup mengejutkan karena ia mengalahkan bursa bakal capres yang begitu ramai dan lebih banyak didominasi oleh tokoh partai, tetapi ia sebagai orang luar outsider akhirnya bisa meraih nominasi dan sekarang menjadi capres Partai Republik. Itu dulu laporan tim VOA dari Washington DC. Kita kembali ke studio iNews di Jakarta.